Apa itu emosi? Kata emosi berasal dari bahasa Latin emotio, yang berarti dorongan atau gerakan untuk bertindak. Emosi adalah reaksi kimia di otak kita, yang mendorong dan menggerakkan kita untuk bertindak dengan tujuan tunggal untuk menjamin kelangsungan hidup kita. Artinya, emosi adalah sistem pertahanan tubuh kita yang dirancang untuk bertahan dalam waktu singkat. Cukup untuk menggerakkan tubuh kita dan memicu respons yang proporsional terhadap rangsangan yang menghasilkannya. Jadi, apa itu perasaan? Ketika emosi yang dihasilkan di sistem limbik sampai ke bagian otak yang terkait dengan penalaran dan logika, dan diidentifikasi, muncullah apa yang kita sebut sebagai perasaan. Perasaan adalah, dengan kata lain, interpretasi sadar dan pengalaman subjektif yang kita miliki terhadap emosi kita. Kemampuan untuk mengidentifikasi emosi dengan benar dan cepat. Untuk pengelolaan selanjutnya, ini adalah apa yang dirumuskan dan dipublikasikan oleh psikolog Amerika Daniel Goleman pada tahun 1995 sebagai kecerdasan emosional. Dan bagaimana emosi dan perasaan kita mirip dengan emosi dan perasaan anjing kita. Menurut yang dipublikasikan oleh ahli saraf, Jack Panksepp dan Lucy dalam buku mereka, Arkeologi Pikiran, Asal-usul Neuroevolusioner dari Emosi Manusia, Anjing, dan Manusia. Kita berbagi dengan mamalia lainnya struktur otak yang sama yang memungkinkan kita menghasilkan 7 sistem emosi dasar. Dengan tujuan untuk bertindak, ada 2 jenis perilaku, satu untuk mendekat dan yang lainnya untuk melarikan diri dari rangsangan yang memicunya. Kita tahu bahwa hewan memiliki kemampuan dan tingkat kesadaran yang diperlukan untuk merasakan perasaan. Meskipun sulit untuk mengetahui bagaimana dan seberapa besar mereka mengalaminya. Karena kita tidak berbagi bahasa yang sama untuk berkomunikasi dan ada perbedaan ukuran serta lipatan di korteks otak. Dari situlah pentingnya untuk mencoba menghindari antropomorfisme. Apa artinya memproyeksikan logika dan pemikiran kita kepada mereka? Hanya jika kita bisa menerima bahwa di dunia hewan ada berbagai cara untuk merasakan perasaan dan bahwa kita mungkin tidak akan pernah bisa memahaminya. Dari perspektif manusia, kita bisa menikmati keragaman itu dan dengan begitu memperbaiki hubungan kita dengan spesies lainnya. Artinya, kemampuan kita untuk berempati terhadap hewan dan alam tidak seharusnya bergantung pada kemampuan mereka untuk merasakan dan mengalami hidup dengan cara yang sama seperti kita. Lalu, apa yang terjadi ketika ada kelebihan beban emosional? Manusia abad ke-21 tidak lagi membutuhkan emosi sebagai sistem pertahanan dasar untuk bertahan hidup. Apa yang pada awalnya dirancang untuk bertahan hanya cukup lama untuk mendorong tubuh kita beraksi. Hari ini tinggal di lobus prefrontal kita secara tidak terbatas, meresap ke dalam semua pikiran dan pendapat kita. Singkatnya, emosi kita meresap, membasahi, dan kadang-kadang mencemari baik ide-ide kita, maupun persepsi kita tentang dunia di sekitar kita. Dan orang-orang yang memiliki beban emosional yang berlebihan menunjukkan kesulitan yang lebih besar saat mengakses informasi baru. Karena filter dan penghalang emosi menghambat pembelajaran. Artinya, kelebihan beban emosional membuat otak kita tidak mau belajar, melainkan hanya mengonfirmasi apa yang sudah diketahuinya. Dengan ini, kami tidak menyarankan bahwa emosi dan perasaan itu tidak penting. Tentu saja itu penting. Tapi untuk bisa mengeksplorasi ide-ide baru dan memperluas pandangan kita, kami mengundangmu untuk sementara waktu menyingkirkan pengalamanmu, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang menyertainya agar kita bisa memiliki percakapan yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan memahami realitas dari hubungan antara manusia dan anjing.